Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat dia masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari. Sebab musim panen sudah tiba dan ibunya berkata pada Darmi, Rami, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah mengantarkannya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku, Bu. Aku kan habis keramas. Lalu, jika aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijualnya ke pasar. Sang ibu bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku dan lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, ia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya, di sana tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar seharian tidak makan. Ibunya pun menjawabnya dengan sabar. Rami, kan tadi ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Rami, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikut kotor. Akhirnya, ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Dan Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, udah aku habis. Tolong belikan dong, Bu. Iya, ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmit dengan terpaksa ikut perginya ke pasar dengan menggunakan payung. Tapi dia berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalan jam berampingan ya. Ibu di belakangku saja. Tanpa memberikan alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Tanpa memberikan alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, mau kemana? Aku mau pergi ke pasar. Teman perempuan Darmi yang melihat ibunya dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi?
ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab. Oh, ini pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit be. Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki yaitu temannya yang lain. Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki yaitu temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana? Aku mau pergi ke pasar. Ngomong-ngomong, itu di belakangmu siapa? Ibumu. Bukan, dia bukan ibuku, tetapi pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih melihat anaknya yang begitu tega, mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan temannya yang lain. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama seperti teman-teman sebelumnya dan mengakui ibunya sebagai pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar menjadi jerah. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ah, ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Maafkan aku nak, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun bu. Darmi tidak akan mengulangi lagi. Sedikit demi sedikit, Darmi pun menjadi batu. Ibunya menangis pilu. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampunan kepada ibunya. Sayangnya, semua tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar.